Terduga pelaku penyalahgunaan narkotika berinisial S diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa. Menteri Perdagangan dorong para importir memperbanyak pendistribusian gula ke daerah-daerah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi di dalam Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami dari Berita Hukum dan Kriminal, pemirsa. Terduga pelaku penyalahgunaan narkotika berinisial S diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa di Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat karena diduga membawa narkoba jenis sabu dari Pulau Lombok. Beginilah detik-detik Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat bersama anggota Polsek kawasan Pelabuhan Laut Tano saat mengamankan seorang perempuan berinisial S, 32 tahun, warga Pancor saat turun dari kapal. Pelaku diamankan karena diduga membawa narkoba jenis sabu dari Pulau Lombok. Dari hasil penggeledahan badan, polisi menemukan sabu seberat 5,41 gram yang ia sembunyikan terduga pelaku di dalam dompet di bawah jok motor. Dari pengakuan terduga pelaku S, dirinya mendapatkan narkoba tersebut dari seorang laki-laki berinisial AL warga Lombok Tengah dan barang haram tersebut akan dijual kembali ke AD. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku S dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dengan inisial S menuju ke Kabupaten Sumbawa Barat dengan membawa narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut kami tindak lanjuti, kami berkoordinasi dengan petugas KP3 Pelabuhan Pototano, kerjasama selanjutnya mengamankan orang tersebut baru turun dari kapal dan melakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat bruto sekitar 5,4 gram. Selain mengamankan barang bukti sabu, polisi juga menyita barang bukti berupa telepon genggam, sejumlah uang tunai, dan sepeda motor. Terduga pelaku S digelandang ke Mapolres Sumbawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dorong para importir memperbanyak pendistribusian gula ke daerah, di mana upaya ini dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga gula. Menekan tingginya harga gula, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memanggil sejumlah importir gula untuk segera menyalurkan gula ke daerah-daerah. Menurut Zulhas, kehadiran pabrik gula di Dompu NTB belum bisa dipastikan dapat menekan harga gula pasir. Kementerian Perdagangan berupaya mempercepat suplai gula dari importer ke daerah untuk menekan harga gula. Ya, harga gula masih tinggi, tapi sudah mulai turun ya. Kita sudah memanggil para importer untuk mempercepat. Memang harga gula internasional sedang naik. Ya. Mudah-mudahan kalau waktu dekat sudah bisa turun. Pasca Lebaran, harga gula melambung hingga di 18.000 per kilogram dan penyebab kenaikan harga gula karena meroketnya harga gula di pasar internasional. Adapun harga gula pasir premium turun dari 18.917 per kilogram menjadi 18.861 per kilogram. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, warga Cemara Lombok Barat keluhkan ruas jalan dan jembatan menuju kawasan wisata Pantai Cemara yang rusak parah karena membahayakan pengendara lalu lintas. Ruas jalan menuju kawasan wisata Pantai Cemara Lombok Barat kondisinya cukup memprihatinkan atau rusak parah sehingga kerap dikeluhkan oleh warga yang tinggal di Dusun Cemara. Jembatan sepanjang 300-an meter tersebut oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan segera diupayakan perbaikan menjadi spot destinasi. Itu berapa yang dibutuhkan anggaran untuk jembatannya? Tergantung. Kalau mau hanya sederhana 1-2 miliar. Tapi kalau dibuat kayak Ancol sampai 50 miliar. Ada master plan-nya dulu, Mi? Udah ada kawasan.
Perbaikan jalan dan jembatan Cemara ke kawasan wisata Lembar Selatan bukan hanya sebagai penunjang di sektor perekonomian, juga sebagai penunjang meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Cemara. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Live movie spesial Lebaran. Komando Sang Bernyawa. Sang Kiai. Air Mata Surga. Malaikat Kecil. Di balik 98 di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dinas Pariwisata Lombok Tengah targetkan kunjungan wisatawan lebih dari 1 juta pengunjung menyusul digelarnya event MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada September 2024 mendatang. Dinas Pariwisata Lombok Tengah optimis dapat menembus target angka kunjungan di tahun 2024 ini. Dispar menargetkan lebih dari 1 juta angka kunjungan ke Lombok Tengah atau dengan target semua kamar terisi. Angka ini diperoleh berdasarkan acuan event yang akan digelar di Lombok Tengah, salah satunya event MotoGP yang akan digelar pada September mendatang di sirkuit Mandalika.
Data Dispar Lombok Tengah mencatat angka kunjungan pada tahun 2023 lalu mencapai 1 juta kunjungan dengan target kunjungan rata-rata ke objek wisata pantai seperti ke Kuta Mandalika hingga Selong, Belanak. Wisatawan mancanegara yang datang berkunjung sebagian besar datang dari negara Australia, Prancis, dan Spanyol. Bagian besar itu kebanyakan dari Australia, Prancis, Spanyol, Jerman. Nah kalau Eropa itu didominasi oleh Spanyol, Prancis, Jerman, Italia. Nah target kita ini 2004 ya minimal hotel yang ada di sekitar Lombok Tengah ini terisi. Gitu. Terisi. Nah, jadi ada 2 kunjungan. Ada namanya menerima wisatawan dan ada juga yang bisa menahan wisatawan. Sementara itu terkait kenyamanan wisatawan, Dispar menilai masih kurang. Hal ini dikarenakan banyaknya pedagang asongan dan sampah di objek wisata. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pasar kuliner musiman di sejumlah wilayah di Lombok Tengah mulai menjamur dan diserbu warga. Selain menikmati beragam menu khas Lombok, para pengunjung juga dimanjakan dengan suasana alam pedesaan yang masih asri. Keberadaan pasar kuliner dari akhir pekan kian menjamur di sejumlah wilayah di Lombok Tengah. Salah satu pasar kuliner di Dusun Kerang 4, Desa Aidare, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah. Pasar yang didirikan sebelum bulan Ramadan tersebut hingga kini masih terus menyajikan menu andalan dan favorit untuk warga, baik itu makanan khas Lombok seperti pelecing kangkung, sate, dan jajan tradisional khas Lombok. Tayal pasar kuliner ini setiap minggu pagi dipadati pengunjung. Sejumlah pedagang mengaku keberadaan pasar kuliner ini sangat membantu perekonomian mereka. Rame nggak? Alhamdulillah. Rame. Tapi kebetulan ini bulan tua, nggak terlalu rame. Tapi alhamdulillah sudah rame kan. Bisa. Tapi hari-hari biasa sangat rame. Bisa berdampak ke perekonomian, Bu ya? Iya, sangat. Apalagi bulan puasa itu. Menanggapi keberadaan pasar kuliner ini, Pemkab Lombok Tengah berkomitmen akan mengemas dan menata lebih baik agar lebih menarik. M. Nursia siap mendukung terutama dari sisi UMKM yang berjualan. M. Nursia juga berkomitmen akan mengemas dan menata pasar ini menjadi lebih baik agar terlihat lebih menarik. Produk kuliner ini menjadi minat semua orang, wisatawan juga. Terbukti antara lain adalah waktu MotoGP. Alhamdulillah. Tentu Pemda Lombok Tengah, Pak Bupati yang jadinya terkait menjadi desain perencanaan ke depan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata ini, pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan bebatuan yang sangat indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi ini kalau kita itu sebutannya itu
masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis, kenapa Ya. nih namanya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu. Karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami, Padahal hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pesona wisata alam di Pulau Lombok terkenal memiliki beragam pesona. Dari bibir pantai berpasir putih, nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona.
Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik. Mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok, hingga belasan air terjun dan sungai mencrit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencrit, tentunya kita tak lepas dengan bermain air. Di objek wisata ini, kita akan melakukan river tubing bersama pengunjung yang lain. Penasaran kan? Ada mobil deh. Numpang yuk. Halo, Mas. Stop. Oh, bagaimana nih? Kita mau main dong. Main apa? Main river tubing. Di sana tuh, di Parit Abangan. Ikut? River tubing. Boleh ikutan ya, Bang? Boleh, gabung aja sini. Naik aja, Bang. Let's go, bodyguard. Seperti biasa, Albert dan si bule juga bergabung dengan sekelompok wisatawan lain. Menikmati aliran sungai mencrit rupanya sangat mengasyikkan. Arus airnya yang deras membuat para penikmat river tubing akan terpacu adrenalinnya. Maka tak heran, mereka yang mengikuti olahraga ketangkisan ini tentunya harus memakai pelampung dan helm. Tantangan berselancar di river tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Arusnya itu kenceng banget, men. Iya, tapi gue itu pengen coba lagi. Iya. Gue nagih, men. Ayo kita coba lagi gimana? Kita coba lagi. nagih nih, sendiri-sendiri aja sekarang. Ya udah, ayo. Sekarang giliran gue yang mencoba. Apalagi pada saat melewati sungai dengan aliran deras, dengan bebatuan besar dan terowongan kecil. Gokil! Pertama gue coba ini cuma di Lombok. Wah, keren! Selain itu, bermain river tubing ini juga membutuhkan keseimbangan badan sehingga tidak terjatuh. Menikmati keindahan sungai dengan cara berbeda bisa dilakukan di wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung, Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak yang deras menggunakan ban, melihat air terjun, dan menikmati beberapa spot jeram yang membuat adrenalin pengunjung terpacu. Menikmati keindahan aliran sungai menggunakan ban merupakan hal yang berbeda di wisata Lombok River Tubing, Desa Sintung, Kabupaten Lombok Tengah. Pengunjung diajak menyusuri sungai Koko Babak. Wisata Lombok River Tubing tergolong cukup murah dengan biaya Rp150.000 per orang. Pengunjung akan didampingi guide profesional yang bertugas menjaga keamanan Anda. Pengunjung juga mendapatkan peralatan pengamanan maksimal seperti jaket pelampung, pengaman lutut, dan siku, serta helm. Sebelum melakukan aktivitas river tubing, pengunjung dibriefing terlebih dahulu terkait keselamatan agar aman menggunakan ban. Setelah itu, pengunjung diangkut menggunakan mobil bak terbuka menuju hulu sungai. Sepanjang perjalanan menuju hulu sungai, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan hamparan persawahan nan hijau dan deretan rumah-rumah warga. Jalur river tubing yang dilalui pengunjung panjangnya 2,5 km atau 2-3 jam perjalanan menyusuri sungai.
Sepanjang jalur, pengunjung dapat menikmati tepian tebing yang eksotik dan beberapa air terjun. Dengan aliran sungai yang cukup deras dan bebatuan, pengunjung akan melalui 8 spot jeram yang tergolong ekstrim. Bahkan beberapa titik jeram pengunjung merasakan jalur yang menurun tajam dengan arus yang deras yang membuat adrenalin Anda terpacu. Dijamin bagi para penggemar olahraga ekstrim akan terpuaskan dengan jalur sungai Koko Babak ini. Masya Allah seru banget, ada deg-degannya, ada takutnya, tapi senang banget, happy banget yang pastinya. Karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan view yang sangat-sangat wow, memukau. Ada tebing-tebing, ada air terjun, dan setiap spot memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Keselamatan pengunjung jadi prioritas utama di wisata Lombok River Tubing. Ada lebih dari 8 guide profesional yang berjaga di setiap spot jeram untuk menjaga keamanan pengunjung. Bahkan bisa lebih tergantung dari jumlah peserta River Tubing. Di setiap titik itu nanti akan ada guide yang menjaga teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang main, nggak usah takut untuk terbalik atau terjadi kecelakaan karena memang bisa dibilang sangat safety. Untuk kru sendiri itu tergantung dari tamu karena di sini kita minimal itu kita bisa main itu 4 orang. Itu nanti krunya kita ada 6 orang kru. Tapi kalau dia di atas 8 orang, 8, 9, 10 sampai 15 orang itu kru kita 8 sampai 10 orang. Pengelolaan wisata Lombok River Tubing di Desa Sintung ini berbasis swadaya masyarakat yang digalakan oleh pemuda-pemuda setempat, namun ke depan akan terus dikembangkan melalui pemberdayaan SDM oleh pemerintah Desa Sintung. Terkait dengan dukungan kami selaku pemerintah Desa Sintung atau pelayan masyarakat yang ada di Desa Sintung, kami tetap menggalakkan berbagai macam pelatihan-pelatihan atau peningkatan SDM yang ada di Desa Sintung, baik di situ untuk mengelola wisata sendiri, terus dari kulinernya atau UKM-UKM yang ada di Desa Sintung. Jadi kami mensupport lewat dana desa yang kami punya. Meski wisata Lombok River Tubing ini baru dibuka, namun sudah banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang mencoba sensasi dahsyatnya jeram sungai Koko Babak. Yuk buruan rasakan adrenalin Anda terpacu di wisata Lombok River. News melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.